nama saya Devin Agustin Sudrajat dari 11 Perhotelan 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai renang gaya kupu-kupu. Ada beberapa poin yang saya akan jelaskan di video ini. Yang pertama, ada pengertian. Pengertian dari renang gaya kupu-kupu yaitu salah satu renang gaya yang tercepat dan paling menantang. Gerakan tubuh menyerupai seperti lumba-lumba dengan kedua tangan bergerak bersamaan. Resmi dilakukan secara renang terdiri oleh pipa pada tahun 1952. Yang kedua, ada sejarah singkat. Dikembangkan dari gaya dada pada tahun 1933. Pertama kali diperkenalkan oleh Harry Myers. Diakui sebagai gaya terdiri oleh pipa pada tahun 1953, digunakan dalam kompetisi renang dunia. Yang ketiga, ada teknik dasar renang gaya kupu-kupu. Posisi tubuh rata dengan permukaan air. Yang kedua, ada gerakan kaki menyerupai ekor lumba-lumba. Yang ketiga, gerakan tangan, tarik, dan dorong dilakukan secara bersamaan. Yang keempat, ada pernapasan, mengangkat kepala saat tangan keluar dari air. Yang kelima, ada koordinasi sinkron antara tangan, kaki, dan pernapasan. Keempat, ada teknik gerakan kaki. Kaki digerakkan naik turun secara bersamaan. Gerakan berasal dari pinggang, bukan dari lutut. Manfaat kekuatan otot, perut, dan pinggang. Yang kelima, ada teknik gerakan tangan. Tangan masuk ke dalam air, tarikan ke belakang untuk menghasilkan dorongan, dan dorong tangan untuk meningkatkan kecepatan. Dan yang keenam, ada teknik pernapasan. Pernapasan dilakukan saat tangan keluar dari air, kepala diangkat secara secukupnya untuk mengambil udara. Dan yang ketujuh, ada start atau finish. Start, loncat dari balok start dengan posisi straight line. Yang kalau finish, menyentuh dinding dengan kedua tangan secara bersamaan. Ada beberapa manfaat. Yang terakhir, manfaat renang gaya kupu-kupu yaitu melatih kekuatan otot bagian atas dan bawah, meningkatkan gaya tahan tubuh dan stamina. Untuk meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh, meningkatkan kapasitas paru-paru dan pernapasan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Gaya kupu-kupu membutuhkan kekuatan teknik dan koordinasi yang baik. Dengan melatih dengan cepat dapat meningkatkan kecepatan dan efisien gerakan. Manfaat untuk kesehatan dan kebugaran tubuh secara keseluruhan. Setelah saya menjelaskan poin-poin tersebut, saya akan menampilkan satu video yang bagaimana cara renang gaya kupu-kupu dengan benar. Simak sampai akhir video ini, jangan ada terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys. Gaya kupu-kupu. Yang pertama, posisi badan. Posisi badan harus berada dalam sikap yang streamline atau posisi yang horizontal sedatar mungkin dengan permukaan air. Yang kedua, gerakan kaki. Kaki dalam keadaan lurus dari pangkal paha sampai dengan telapak kaki. Gerakan kaki ke atas dilakukan dengan cara membengkokkan kaki pada persendian lutut. Bengkoknya kaki ini tidak terlalu besar, sehingga hanya bagian jari-jari kaki saja yang keluar dari permukaan air. Tendangan kedua kaki ke arah bawah dilakukan dengan keras, terutama punggung kaki. Tendangan ini dengan cara meluruskan kedua kaki dari sikap membengkok. Tendangan kaki masih tetap berjalan, terlihat sikap kaki yang lurus dari sikap bengkok. Setelah tendangan kaki ke bawah berakhir, maka kaki digerakkan ke atas dari sikap kaki yang lurus untuk kemudian ditekuk pada persendian lutut. Gerakan yang ketiga, yaitu gerakan lengan. Pada saat akhir dayungan lengan, selanjutnya persiapan recovery. Lengan pada pelaksanaan recovery yaitu dengan melemparkan lengan ke arah samping di atas permukaan air. Pada akhir recovery, di mana kedua tangan masuk ke dalam air, di depan kepala pada garis bahu.
Kedua tangan masuk ke dalam air dengan sikap kepala tunduk. Kedua lengan mulai melakukan tarikan ke arah luar. Kedua lengan mulai bergerak ke arah dalam, masih dalam tarikan dengan menekuk lengan pada persendian siku. Kedua lengan dimulai dengan dorongan ke arah dalam. Lengan pada akhir dayungan di saat kedua ibu jari menyentuh paha. Yang keempat adalah pernapasan. Pernapasan pada gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala ke depan seperti pada gaya dada. Pengangkatan kepala dilakukan pada saat akhir dari tarikan dan permulaan dari dorongan lengan. Dalam gerakan koordinasi antara tangan dan kaki, pada saat kedua lengan masuk ke dalam air, kepala tunduk, kedua kaki melaksanakan tendangan yang pertama dengan keras. Dan pada saat tangan menarik, gerakan kaki yaitu rileks dan secara bergantian dalam melakukan gerakan. Dan pada saat kedua lengan telah sampai pada akhir dorongan ke arah luar, kaki dalam pelaksanaan tendangan kedua dengan meluruskan kaki. Mulut telah sampai pada permukaan air untuk melaksanakan pernapasan, dan gerakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Berikut ini adalah seluruh rangkaian gerakan pada renang gaya kupu-kupu. But doesn't have the technique yet. Butterfly technique is always better developed in the pool, but before jumping in, we need to do 2 more exercises on land. In butterfly swimming, it is always good to have great thoracic and shoulder mobility. Everyone can improve their mobility if they practice the second and third exercise twice or 3 times a week. You can see Maria Matacoco has one of the best butterfly techniques in the world because of her extreme range of motion. I'm not saying you're gonna get to this, but it is important that you know what the extreme is. Pumping blood to the area is extremely important. Exercise 2 has 3 levels of difficulty: scapular push-up and then push-ups. You can scale down the difficulty of the push-ups by bringing your knees to the ground, or an easier version by standing and leaning against the wall. Doing 3 sets of 20 would be ideal for both scapular and normal push-ups, but you can build up to that with time. Start where it feels not too exhausting. Again, the slower you do the push-ups, the better for our purpose.